Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Lembaga Pemasaran oleh dua jurnal. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana lembaga pemasaran berperan dalam agribisnis. Sebelum masuk ke materi ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Dengan saya sendiri, Dini Aprilianti, kemudian Muhammad Zaki, dan Naysila Wardani. Kami bertiga yang menyiapkan sekaligus membawa presentasi ini. Pada bagian pendahuluan, kami menggunakan dua jurnal sebagai bahan analisis. Jurnal pertama membahas rantai pasok pepaya, sedangkan jurnal kedua membahas faktor-faktor yang memengaruhi petani ubi kayu dalam memilih lembaga pemasaran. Dari jurnal ini, kita bisa melihat bagaimana pemasaran agribisnis berjalan di lapangan. Rantai pasok pepaya. Penelitian pertama membahas rantai pasok pepaya yang melibatkan 6 faktor utama, mulai dari petani, pedagang pengumpul, gudang, pedagang besar, pedagang pengecer, hingga konsumen. Setiap aktor memiliki peran berbeda seperti budidaya, sortasi, pengangkutan, penyimpanan, hingga penentuan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang atau pendeknya rantai pasok berpengaruh langsung terhadap kelancaran distribusi dan kepuasan konsumen. Selain itu, transparansi harga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antar pelaku. Efisiensi distribusi pepaya sangat dipengaruhi oleh peran kelembagaan, ketersediaan modal, serta kemitraan yang terjalin antara petani dengan lembaga pemasaran. Selanjutnya adalah aktor utama dalam rantai pasok. Yang pertama ada petani yang membudidaya, panen, dan sortasi. Seterusnya ada pedagang pengumpul yang mengangkut hasil dari petani. Lalu gudang, yaitu sebagai penyimpanan sementara dan distribusi lanjutan. Lalu ada pedagang besar yang grading, packing, dan penentuan harga. Selanjutnya adalah pedagang pengecer yang menjual ke konsumen. Dan yang terakhir ada konsumen, yaitu sebagai penerima akhir produk. Selanjutnya adalah lembaga pemasaran ubi kayu. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi petani ubi kayu dalam memilih lembaga pemasaran di Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 3 faktor utama yang berpengaruh signifikan adalah rafaksi, jarak, dan biaya angkut. Rafaksi berupa potongan berat ubi kayu saat penjualan seringkali mengurangi pendapatan petani, sedangkan jarak dan biaya angkut menentukan efektivitas distribusi hasil panen. Sebaliknya, variabel seperti harga jual, luas lahan, dan volume produksi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan petani. Kondisi pasar ubi kayu yang cenderung oligopsoni menyebabkan posisi petani menjadi price taker, sehingga daya tawar-menawar mereka terbatas dalam menentukan harga maupun syarat penjualan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor utama yang berpengaruh. Yang pertama ada rafaksi. Rafaksi ini potongan berat ubi kayu saat penjualan. Yang kedua ada jarak. Jarak ini semakin dekat lembaga pemasaran, semakin dipilih petani. Dan yang terakhir ada biaya angkut. Biaya angkut ini biaya transportasi yang berpengaruh signifikan terhadap produksi ubi kayu tersebut. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini yang pertama ada persamaan, di mana kedua penelitian ini sama-sama menunjukkan lemahnya posisi tawar petani serta menekankan petani lembaga pemasaran sebagai faktor penting dalam meningkatkan efisiensi agribisnis. Selanjutnya perbedaannya yaitu penelitian pepaya berfokus pada pemetaan rantai pasok dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian ubi kayu menekankan faktor teknis pemilihan lembaga pemasaran menggunakan regresi logistik kuantitatif. Masuk kita bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh efektivitas pemasaran dengan kekuatan posisi tawar petani. Pada pepaya, kunci keberhasilan terletak pada distribusi yang efisien dan transformasi harga, sedangkan pada ubi kayu, keputusan petani lebih banyak dipengaruhi oleh biaya, jarak, dan rafaksi dalam struktur pasar oligopsoni. Dengan demikian, penguatan lembaga, perbaikan infrastruktur, dan sistem pemasaran yang adil menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.